tetapi sebagian lain mulai gelisah karena jawaban-jawabannya terasa seperti gema kosong di dalam gua, nyaring tapi tidak menjelaskan apa-apa. Singa lalu meluncurkan berbagai program besar. Ia berkata bahwa hutan harus bergerak cepat menuju masa depan. Dibangunlah jalan-jalan besar menuju pusat rimba dan proyek makan gratis yang katanya akan membuat semua anak hewan bebas dari cacingan. Tetapi ada kontradiksi yang perlahan tumbuh, seperti jamur di batang yang basah. Saat singa berkata ingin menguatkan ekonomi hutan, pajak biji-bijian justru malah naik. Saat ia berkata membantu hewan kecil, para gajah pemilik gudang makanan malah mendapat jalur khusus. Saat ia berbicara tentang efisiensi, jumlah penjaga istana bertambah 2 kali lipat. Dan ketika rakyat mengeluh harga buah melonjak, para elit rimba sibuk membicarakan pembangunan patung kejayaan sang singa di tengah danau. Program makan gratis yang awalnya terdengar mulia berubah menjadi kekacauan. Banyak hewan kecil harus antri panjang hanya untuk mendapatkan sisa makanan basi. Di beberapa wilayah, persediaan habis sebelum matahari tinggi. Namun, para rubah istana tetap memuji program itu sebagai keberhasilan besar yang harus dibanggakan. Hutan menjadi tempat yang aneh. Burung-burung penyampai berita tak lagi bebas bernyanyi. Mereka harus memilih antara memuji singa atau kehilangan tempat untuk berteduh. Monyet-monyet yang dulu lantang mengkritik, kini duduk nyaman di cabang dekat dengan istana. Bahkan serigala yang dahulu dianggap sebagai ancaman, kini diberi kursi kehormatan setelah bergabung memuji pemerintahan. Bukankah dulu mereka musuh? Tanya saya ke rusa tua. Di hutan ini, jawab Gogoro bijak, musuh dan kawan hanya dipisahkan oleh jarak dan kekuasaan. Rimba ini lucu, mereka bilang ingin berubah, tetapi memilih nostalgia dengan berbicara tentang masa depan. Tak ada yang menjawab, karena di kejauhan, suara auman singa masih terdengar cukup keras untuk menutupi suara perut lapar di antara semak-semak. Tapi ini bukan tentang hutan.